Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martona Simamora. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan SAM di CMD dengan menggunakan beberapa perintah atau fungsi, yaitu create, read, update, dan delete. Pertama, kita masuk dulu ke SAM control panel. Kita start bagian baca sama MySQL start. Langkah berikutnya, kemudian kita masuk ke CMD, ke shortcut Windows R, klik enter. Terus kita akan masuk ke directory MySQL dengan mengetik cd /x/mysql/bin, kemudian enter. Kemudian kita akan login ke MySQL, ketik MySQL root, kemudian enter lagi. Kita sudah masuk ke MySQL. Terus kita akan membuat database. Dengan pertama kita menggunakan perintah yang pertama, itu create. Sini kita akan mengetik create database. Sini saya akan menggunakan membuat database absen. Jangan lupa teman untuk titik koma, karena setiap ingin membuat perintah dalam membuat di database ini kita perlu menggunakan titik koma. Kalau enggak jalan. Kita enter. Oke, query oke. Selanjutnya kita pakai use, mana ini adalah perintah yang digunakan untuk memilih dan mengaktifkan database tertentu sebagai database yang sedang aktif. Kita use absent database tadi, terus titik koma lagi. Oke, kita sudah masuk ke situ. Kemudian kita akan membuat tabel dengan cara mengetik create table. Sini saya akan membuat namanya absensi, dimana di dalam absensi ini kita punya beberapa data. Pertama itu ID absensi, kemudian maaf, ini kan absensi ini kita menggunakan tipe data integer, kemudian auto increment primary key. Arti dari ini teman-teman, ID absensi integer auto increment primary key ini yaitu mendefinisikan kolom ID sebagai bilangan bulat atau integer yang diisi otomatis atau auto increment setiap kali barisan baru tambahkan, dan berfungsi sebagai kunci utama atau primary key untuk identifikasi unik. Kemudian kita tambahkan data lagi, yaitu name varchar. Ini menggunakan tipe data varchar. Kemudian varcharnya 20 digit. Terus nama menggunakan varchar 100.
Kemudian tanggal menggunakan tipe data date. Lalu kita masukkan jam masuk, gunakan time. Satu lagi status, menggunakan tipe data varchar. Ini 20 digit. Oke. Pastikan kita mengetik yang benar ya teman-teman. Kemudian enter. Oke, query berarti pas. Kemudian kita akan mengisi data dalam tabel tersebut. Ini kita insert into absensi, dimana isinya tadi itu name, nama, terus tanggal, jam masuk, baru status. Kita enter, kita ketik values. Nah, pada saat mengisi value ini kita harus mulai dengan tanda kutip 1 dan diakhiri tanda kutip 1 juga. Sini kan ada name. Di sini saya akan membuat name saya 2405102104. Kemudian akhir dengan tanda kutip 1 lalu koma, lalu lanjutkan lagi nama saya Tuna Shimamura. Saya lupa kutip, ini juga kutip, koma, kutip, lalu tanggalnya sini saya buat tanggal hari ini yaitu 2025 bulan 9 tanggal 17. Maaf, pilih teman-teman. Kemudian kita kutip lagi, jam masuknya itu jam 7 30:00. Terus statusnya itu hadir. Lalu di sini saya akan menambahkan satu data lagi. Ini hapus saja value-nya. Sini saya akan mengubah name-nya mungkin 77. Namanya saya ganti Zelda Niat Zega. Oke, bagian sini kita tambahkan titik koma, kemudian enter. Recordnya dulu duplikat mati. Oke, kipas. Kemudian saya akan menjelaskan pertama-tama insert into ini artinya itu perintah ini digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam tabel insert into ini. Terus value ini itu adalah menentukan nilai-nilai yang akan disisipkan ke dalam kolom yang bersesuaian. Terus selanjutnya mungkin kita bisa mengecek apakah tabel tadi sudah ada. Terus dengan cara kita ketik DC absensi, jadi kawan enter. Nah, berarti sudah masuk guys. Mungkin kita bisa
cek tabel yang berisi ini data-data ini dengan mengetik show tables. Damn. Mungkin setelah saya sebut, sini kita akan menampilkan data dengan menggunakan perintah yang kedua tadi, yaitu read. Ini kita ketik select bintang from absensi, koma, terus enter. Berarti ini teman-teman, di database-nya sudah masuk begini. Oke, kita masuk ke perintah ketiga, yaitu update. Update itu yaitu memperbarui data. Sini kita bisa mengupdate absen ini saya. Update absensi, kita enter, terus buat set kita akan mengganti mungkin status sama dengan kita buat terlambat. Mungkin kalau teman-teman tidak membuat tanda kutip ini, mungkin sistem itu membaca ini adalah sebuah kolom guys, jadi nanti mungkin agak jadi error. Kita enter, terus kita ketik where id absensi dengan mungkin kita ambil dari data kedua ini yang jilid ini, kita ketik dulu, terus titik koma, terus enter. Sini sudah terganti ya guys, mungkin kita bisa cek lagi, ulang select from absensi. Nah, di sini kan kita sudah update di statusnya jadi hadir, jadi terlambat. Oke, terus kita akan masuk ke perintah keempat, yaitu delete from absensi, kemudian enter, terus ketik where id absensi 2 mungkin 1 terus titik koma. Oke, query oke, berarti terjelas. Mungkin kita bisa cek lagi di select from absensi. Nah, oke, data pertama itu udah terhapus semua. Oke, mungkin sekian secara ringkas rangkaian perintah yang sudah saya tunjukkan, yang menunjukkan proses dasar dari CRUD. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.